Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aryan Nadi Fiftizan. Nomor induk mahasiswa saya yaitu 2200024178. Kelas Sistem Informasi Hukum A. Topik yang saya pilih yaitu perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Kata kunci yang digunakan yaitu hak asasi manusia. Database yang digunakan yaitu Google Scholar. Berikut ini adalah artikel-artikel yang saya pilih. Artikel yang pertama adalah perlindungan hukum data pribadi di Indonesia. Jenis jurnalnya adalah jurnal nasional. Tujuan artikel ini adalah sebagai negara hukum, Indonesia menjamin perlindungan atas hak asasi manusia dalam konstitusi negara, merujuk pada meningkatnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pada berbagai aktivitas individu, memunculkan potensi meningkatnya pelanggaran data pribadi. Dilatar belakangi potensi pelanggaran data pribadi di Indonesia, tulisan ini bertujuan memberikan gambaran mengenai perlindungan data pribadi dalam tataran regulasi. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah untuk mengisi kekosongan hukum, pengaturan detail mengenai perlindungan data pribadi diakomodir dalam peraturan pada level peraturan menteri maupun peraturan teknis sektoral. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia masih bersifat sektoral. Kebutuhan pengaturan perlindungan data pribadi pada level undang-undang dibutuhkan karena perlindungan data pribadi sebagai bagian dari privasi merupakan hak asasi warga negara. Kita masuk di artikel yang kedua, yaitu perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia. Jenis jurnalnya yaitu jurnal nasional. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis masalah perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia. Jenis penelitian ini adalah sosio-yuridis atau termasuk penelitian deskriptif dengan pendekatan secara non-doktriner yang memandang hukum sebagai gejala sosio-empirik yang teramati dalam pengalaman. Hasil penelitian ini menunjukkan adapun hasil penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia pada hakikatnya adalah suatu upaya yang dilakukan oleh orang tua, pemerintah, dan masyarakat untuk memenuhi dan menjamin segala hak-hak anak yang telah dijamin dalam Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia kurang terimplementasi karena pemerintah belum melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi hak-hak anak sehingga masih terjadi pelanggaran hukum terhadap anak. Artikel nomor 3 yang saya ambil adalah analisis yuridis normatif sinkronisasi peraturan daerah dengan hak asasi manusia. Jenis jurnalnya yaitu jurnal nasional terakreditasi. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi dan mengembangkan model perda yang tidak melanggar hak asasi manusia dalam era otonomi daerah di Kabupaten Pesisir Selatan. Kondisi ini amatlah diperlukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sekarang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sehingga tidak terjadi penyimpangan penyusunan perda dari ketentuan yang berlaku dan dapat diterima oleh masyarakat luas. Metode penelitian ini
yang digunakan dalam penelitian yaitu penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Hasil penelitian dengan adanya kebijakan pemerintah yang mendorong pemerintah daerah untuk terus membina dan melakukan usaha pembinaan dalam berbagai regulasi di daerah manapun, kebijakan daerah yang sejalan dengan penegakan HAM yang berbasis pula dengan kepentingan yang sejalan masyarakat adat setempat merupakan salah satu solusi yang dapat diwujudkan agar terdapatnya sinkronasi peraturan di tingkat pemerintahan lokal sejalan dengan HAM tersebut. Dengan demikian, berbagai kemungkinan konflik dapat diredam dan diantisipasi sehingga berbagai proses pembangunan dapat berjalan dinamis dan lancar. Artikel yang keempat yaitu hak asasi manusia sebagai bentuk kebijakan politik dalam pelaksanaan perlindungan. Jenis jurnalnya yaitu Jurnal Nasional Terakreditasi. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menyingkap urgensi hak asasi manusia sebagai pelaksanaan perlindungan kepada setiap manusia di Indonesia yang diwujudkan melalui terbentuknya kebijakan-kebijakan politik. Metode penelitian ini bersifat kualitatif melalui penelitian kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah substansi keadilan dapat diformulasikan ke dalam 3 tahapan. Pertama, pada tahap outcome, kedua, tahap prosedur, dan ketiga, tahap sistem. Pada tahapan pertama, keadilan mempunyai hubungan dengan pembagian dan pertukaran di mana keadilan pada tahap ini berhubungan secara langsung dengan para objek maupun tahapan yang kedua terkait prosedur. Hal ini mempunyai hubungan dengan cara menentukan dan mengaitkan struktur-struktur yang berlaku, dan terakhir tahap sistem di mana dalam tahapan ini menjadi final dari semua tahapan sebelumnya. Artikel yang kelima yaitu kebebasan berekspresi dalam perspektif hak asasi manusia, perlindungan, permasalahan, dan implementasinya di Provinsi Jawa Barat. Jenis jurnalnya yaitu Jurnal Nasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dalam memberikan perlindungan hak kebebasan berekspresi masyarakat Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris. Sifat penelitian bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran belum sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan terhadap hak kebebasan berekspresi yang dimiliki pemerintah, lembaga penyiaran, serta masyarakat di Provinsi Jawa Barat. Masih ditemukan permasalahan terkait keberagaman isi siaran, sentralisasi kepemilikan lembaga penyiaran, kurangnya pemanfaatan lembaga penyiaran publik, dan teguran serta sanksi yang diberikan seringkali diabaikan oleh para pelaku penyiaran. Artikel yang keenam yaitu kajian hukum hak asasi manusia terhadap kebebasan berpendapat oleh organisasi kemasyarakatan di media sosial. Jenis jurnalnya yaitu Jurnal Nasional. Penelitian hukum ini dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu dengan bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.
Hasil penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa pengaturan hak asasi manusia terhadap kebebasan berpendapat oleh organisasi kemasyarakatan di media sosial mendapat jaminan sepenuhnya melalui instrumen hukum baik nasional maupun internasional. Akan tetapi, secara khusus, kebebasan tersebut mengalami pergeseran melalui pasal 59 ayat 4 huruf C Perpu nomor 2 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan yang kemudian disahkan melalui Undang-Undang nomor 16 tahun 2017. Artikel yang ketujuh yaitu perlindungan hukum hak pekerja pada perjanjian kerja waktu tertentu dalam ketenaga kerjaan. Jurnalnya yaitu Jurnal Nasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jaminan hak pekerja atas perjanjian kerja waktu tertentu dan perlindungan hukum pekerja atas perjanjian kerja waktu tertentu. Metode penelitian ini yaitu metode yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder kepustakaan yang dianalisis secara normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pertama, jaminan hak pekerja oleh perusahaan terhadap pekerja atas perjanjian kerja waktu tertentu belum memberikan kepastian karena perusahaan belum sepenuhnya menerapkan aturan ketenaga kerjaan sesuai peraturan perundang-undangan. Kedua, perlindungan hukum dalam bentuk pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum termasuk perlindungan terhadap pekerja yang melakukan perjanjian kerja waktu tertentu belum dilakukan sepenuhnya. Artikel yang ke-8 yaitu pelecehan seksual dalam sudut pandang Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Jenis jurnalnya yaitu Jurnal Nasional. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisa bagaimana sudut pandang pelecehan seksual dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan seksual dapat dikatakan sebagai kejahatan HAM karena konstitusi merupakan sumber hukum dasar dan common platform yang mengikat seluruh bangsa Indonesia, maka kejahatan terhadap HAM dapat diartikan sebagai pengingkaran terhadap hukum dasar dan common platform tersebut. Pemerintah perlu memberikan perhatian dan melakukan langkah-langkah khusus dan percepatan tindakan untuk melindungi korban pelecehan seksual dan menjamin hak bagi korban pelecehan seksual serta melakukan pembelian bagi korban pelaku kekerasan seksual. Artikel yang ke-9 yaitu tanggung jawab negara terhadap jaminan kesehatan dalam perspektif hak asasi manusia. Jenis jurnalnya yaitu Jurnal Nasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk tanggung jawab negara terhadap jaminan kesehatan dalam perspektif hak asasi manusia. Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, dan hasil penelitian ini ialah dalam pemenuhan hak dasar warga negara atas kesehatan, pemerintah terikat tanggung jawab untuk menjamin akses yang memadai bagi setiap warga negara atas pelayanan kesehatan yang layak dan optimal. Sebagai upaya untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi kewajiban negara dengan mengimplementasikan norma-norma HAM pada hak atas kesehatan. Artikel yang ke-10 yaitu perlindungan korban kejahatan perdagangan manusia sebagai wujud perlindungan hak asasi manusia. Jenis jurnalnya yaitu Jurnal Nasional. Tujuan artikel ini yaitu membahas mengenai perlindungan hukum yang dapat diberikan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan perdagangan manusia. Korban perdagangan manusia tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup
bentuk eksploitasi lain seperti kerja paksa, perbudakan, atau praktek serupa perbudakan itu. Pemerintah membentuk berbagai macam peraturan perundang-undangan untuk memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak agar tidak menjadi korban perdagangan manusia. Metode penelitian ini, yaitu penelitian yuridis normatif, beranjak dari adanya kekaburan dalam norma atau asas hukum. Hasil penelitian ini yaitu dilakukan, maka dapat diketahui bahwa modus operandi dari perdagangan manusia yaitu untuk melakukan eksploitasi. Perdagangan manusia terjadi untuk berbagai tujuan akhir termasuk layanan rumah tangga, kawin paksa, dan tenaga kerja yang diperas tenaganya dengan upah rendah. Perlindungan hukum yang dapat diberikan dengan jalan perlindungan hukum melalui upaya preventif maupun represif yang dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah melalui aparat penegak hukumnya. Artikel yang ke-11 yaitu perlindungan hak asasi manusia bagi masyarakat miskin atas penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Jenis jurnalnya yaitu jurnal nasional. Tujuan penelitian ini yaitu agar dapat diperoleh rekomendasi yang dapat dijadikan masukan pada pihak-pihak pemegang kebijakan sebagai masukan yang dapat diimplementasikan di masyarakat agar dapat mengajukan tuntutan hak sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan melalui pengadilan dalam kurung litigasi maupun luar jalur pengadilan non-litigasi merupakan hak asasi yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis sosialis yaitu pendekatan penelitian yang akan dilihat dari aspek hukum dan pelaksanaannya di masyarakat tentang proses peradilan perlindungan hukum sebagai pokok permasalahan. Hasil dari penelitian ini yaitu proses peradilan perlindungan hak asasi manusia bagi masyarakat miskin atas penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan masih rumit. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara gugatan sederhana dari mulai pendaftaran sampai eksekusi prosesnya cukup lama dan berbelit-belit. Hambatan dalam pelaksanaan peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara gugatan sederhana adalah pelaksanaannya yang masih biayanya tinggi sehingga setiap mengurus perkara pencari keadilan harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Belum lagi harus membayar biaya advokat yang tentunya tidak murah. Artikel nomor 12 yaitu perlindungan hak asasi manusia bagi korban kekerasan seksual di Indonesia. Jenis jurnalnya yaitu jurnal nasional. Tujuan penelitian ini yaitu membahas tentang perlindungan bagi korban kekerasan seksual di Indonesia sebagai upaya perlindungan hak asasi manusia dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa peraturan perundang-undangan terkait kekerasan seksual sudah ada, namun masih belum dapat memberikan perlindungan hukum yang komprehensif karena tidak adanya peraturan perundang-undangan khusus tentang kekerasan seksual. Artikel ke-13 yaitu tinjauan hak asasi manusia terhadap penerapan hukuman mati di Indonesia. Jenis jurnalnya yaitu jurnal nasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana nilai-nilai hak asasi manusia untuk hidup diatur dalam sistem hukum di Indonesia dan bagaimana tinjauan hak asasi manusia terhadap eksistensi hukuman mati di Indonesia. Metode penelitian normatif. Hasil dari penelitian ini yaitu 1. Nilai hak asasi manusia di Indonesia bersumber dan bermuara pada Pancasila. Hak asasi manusia mendapat jaminan yang kuat dari falsafah. Lanjut,
Artikel yang ke-14 yaitu peran organisasi internasional dan regional dalam penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia, perdagangan orang di Indonesia. Jenis jurnalnya yaitu jurnal nasional. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis peran organisasi internasional dan regional dalam mengatasi persoalan perdagangan orang, peran pemerintah dan aparat penegakan hukum dalam penyelesaian tindak pidana perdagangan orang di Indonesia, serta upaya perlindungan kepada korban perdagangan orang. Artikel ini menggunakan metode yuridis normatif. Dan hasil penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa IOM dan ASEAN telah melakukan berbagai upaya untuk penanganan perdagangan manusia orang melalui fasilitasi, pembuatan regulasi, diplomasi antar negara, transit dan negara tujuan, koordinasi antar kementerian dan kepolisian untuk penindakan secara cepat dan tepat. Artikel yang ke-15 yaitu kebebasan beragama sebagai bagian dari hak asasi manusia. Jenis jurnalnya yaitu jurnal nasional terakreditasi. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menyoroti mengapa masih saja terjadi pelanggaran terhadap kebebasan beragama atau sering diistilahkan perilaku intoleransi diskriminatif yang cenderung bersifat anarkis. Metode penelitian ini yaitu yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini yaitu kebebasan beragama adalah bagian dari hak asasi manusia. Hal tersebut sudah dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 22 ayat 1 yang tertulis setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Artikel yang ke-16 yaitu penegakan hukum dan tanggung jawab negara terhadap perempuan korban human trafficking sebagai wujud perlindungan hak asasi manusia. Jenis jurnalnya yaitu jurnal nasional. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hak asasi perempuan dan kebijakan hukum mengatasi tindak pidana perdagangan perempuan. Kedua, mengetahui tanggung jawab dan peran negara terhadap korban perdagangan perempuan. Metode penulisan ini yaitu menggunakan metode yuridis normatif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa perlindungan hak asasi perempuan telah dilakukan walaupun masih belum optimal, sehingga terdapat kebijakan hukum untuk mengatasinya yang salah satunya membentuk gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang melalui Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008. Gugus tugas tersebut bertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, melakukan advokasi sosialisasi, pelatihan kerjasama. Artikel yang ke-17 yaitu peran Balai Kemasyarakatan pada sistem peradilan pidana anak ditinjau dalam perspektif hak asasi manusia. Jenis jurnalnya yaitu jurnal nasional. Tujuan jurnal ini adalah untuk mengidentifikasi perlindungan hak anak yang berkonflik dengan hukum dalam pembimbingan dan pendampingan yang dilakukan Balai Pemasyarakatan. Metode yang digunakan pada artikel ini yaitu analisis kualitatif deskriptif melalui data yang dikumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan-bahan studi dokumen atau kepustakaan. Hasil dari penelitian ini yaitu belum maksimalnya perlindungan hak anak dalam sistem pembimbingan dan pendampingan oleh Bapas, yaitu masih ditemukan keterlambatan pembuatan litmas dan pendampingan oleh Bapas, sehingga diperlukan penguatan kapasitas lembaga karena peran Bapas menjadi sangat penting di dalam perlindungan anak sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Artikel yang ke-18 yaitu sistem diversi terhadap anak sebagai
pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan dikaitkan dengan perlindungan hak asasi manusia. Jenis jurnalnya yaitu jurnal nasional. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis sistem diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini yaitu menunjukkan sistem peradilan pidana anak di Indonesia mempunyai dua indikator penting, yaitu satu, indikator kekhususan peradilan anak yang berbeda dengan peradilan dewasa. Dua, hak anak dalam proses peradilan harus dihormati dengan dilindungi untuk masa depan anak. Artikel yang ke-19 yaitu menganalisis perlindungan hak asasi manusia terhadap tenaga kerja. Jenis jurnalnya yaitu jurnal nasional. Tujuan penelitian ini untuk menyampaikan perlindungan terhadap para pekerja untuk menjamin hak dan kesejahteraannya tanpa diskriminasi. Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah metode empiris. Hasil penelitian yaitu di dalam dunia kerja masih sering terjadi pelanggaran hak asasi para pekerjanya. Hak asasi manusia adalah suatu hal penting dan menjadi tanggung jawab semua pihak. Implikasi praktisnya yaitu pihak perusahaan atau tempat kerja manapun harus memperhatikan hak-hak para pekerjanya agar para pekerjanya merasa nyaman dan aman saat bekerja dan tidak ada rasa keterpaksaan bahkan takut saat sedang bekerja. Dan artikel yang terakhir yaitu pencegahan paham radikalisme melalui optimalisasi pendidikan hak asasi manusia di Indonesia. Jenis jurnalnya yaitu jurnal nasional. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan masukan bagi pemangku kepentingan terkait dalam rangka reformasi sistem atau pola penanganan pencegahan radikalisme. Metode penelitian ini yaitu metode yuridis normatif. Penelitian ini menggambarkan bahwa Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia memiliki peran penting untuk mencegah penyebaran radikalisme di Indonesia melalui pemberian pendidikan HAM kepada masyarakat. Demikian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.